Lanut Halu Oleo perlahan mulai berubah. Ini bukan sekadar peningkatan fasilitas, bukan hanya penambahan personel Bupomahnen, tapi ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang disiapkan. Dalam beberapa waktu terakhir, muncul satu pertanyaan yang belum terjawab. Jet tempur apa yang akan ditempatkan di sana? Apakah akan menjadi rumah bagi Chengdu J-10 atau justru Sukhoi Su-35 Flanker E yang dikenal buas di udara? Jawabannya memang belum diumumkan secara resmi, tapi arah strateginya mulai terlihat jelas. Pernyataan kunci datang dari Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marskal TNI Tony Harjono. Ia menegaskan bahwa Sulawesi Tenggara bukan dipilih secara kebetulan. Wilayah ini adalah gerbang menuju Indonesia Timur, sebuah titik strategis yang menghadap langsung ke Australia di selatan, serta kawasan Pasifik di timur. Artinya, siapapun yang menguasai udara di wilayah ini akan memiliki cakupan pengawasan yang sangat luas. Dan ini bukan hanya soal pertahanan, ini soal positioning. Sulawesi Tenggara sedang diarahkan menjadi titik tumpu operasi udara nasional. Jika skadron baru benar-benar hadir, ini bukan sekadar penambahan kekuatan Pumpampas Manem, ini adalah pergeseran pusat gravitasi kekuatan udara Indonesia ke timur. Opsi pertama Chengdu J-10 bukan rahasia lagi. Jet tempur generasi 4,5 ini menjadi kandidat kuat. J-10 dikenal lincah, modern, dan terus berkembang. Dilengkapi radar canggih, kemampuan BVR, serta avionik yang semakin matang. Namun yang menarik bukan hanya spesifikasinya, tapi implikasi strategisnya. Jika J-10 dipilih, artinya TNI AU mulai membuka jalur kekuatan udara berbasis alutsista timur. Langkah ini punya satu keuntungan besar, minim risiko embargo dari blok barat. Dalam situasi konflik atau ketegangan geopolitik, ketergantungan pada suplai barat bisa menjadi titik lemah. J-10 menawarkan alternatif yang lebih fleksibel secara politik dan lebih aman untuk operasional jangka panjang, terutama untuk wilayah timur Indonesia yang jauh dari pusat logistik utama. Ini jadi faktor yang sangat krusial. Opsi kedua, Sukhoi Su-35 Flanker E. Ini adalah opsi yang lebih brutal dan sangat diidamkan banyak pemerhati militer. Su-35 bukan sekadar jet tempur, ini adalah simbol dominasi udara. Dengan thrust vectoring, radar kuat, dan jangkauan luas, Su-35 dirancang untuk mengontrol wilayah udara yang sangat besar. Jika ditempatkan di Halu Oleo, dampaknya akan signifikan. Wilayah udara Indonesia Timur bisa berada di bawah payung kekuatan yang sangat agresif. Dalam skenario tertentu, Su-35 bahkan mampu melakukan patroli jarak jauh hingga mendekati kawasan strategis di selatan dan timur. Namun ada satu hal yang tidak bisa diabaikan, risiko politik. Pengadaan alutsista dari Rusia selalu membawa potensi tekanan dari negara-negara barat, dan disinilah dilema besarnya, kekuatan maksimal atau fleksibilitas geopolitik. Disinilah strategi poros timur mulai terlihat. Apapun pilihannya, J-10 atau Su-35, arah kebijakan Indonesia semakin jelas, diversifikasi sumber alutsista. Tidak lagi bergantung pada satu blok saja. Dalam geopolitik modern, konflik tidak selalu dimulai dengan peluru. Kadang dimulai dengan embargo, tekanan diplomatik, atau pembatasan suku cadang. Dan di titik ini, memiliki alutsista dari berbagai sumber adalah bentuk asuransi strategis. Jika satu jalur terganggu, jalur lain tetap berjalan. Untuk wilayah timur Indonesia yang luas dan kompleks, ini bukan sekadar pilihan cerdas, ini hampir menjadi kebutuhan. Sekarang bayangkan skenario operasionalnya. Dengan hadirnya skadron tempur di Halu Oleo, TNI AU tidak lagi bergantung penuh pada pangkalan di Jawa atau Kalimantan. Respons akan jauh lebih cepat, pengawasan lebih intens, dan yang paling penting, daya gentar meningkat drastis. Setiap pergerakan di wilayah udara, baik dari selatan maupun timur, akan berada dalam jangkauan respons cepat. Ditambah penguatan pasukan gerak cepat, pengamanan pangkalan, dan peningkatan personel. Ini bukan sekadar pembangunan pangkalan, ini adalah pembangunan ekosistem kekuatan udara. Dampaknya ke kawasan juga tidak bisa diabaikan. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Australia, salah satu kekuatan militer paling stabil di kawasan, serta dekat dengan jalur strategis Pasifik. Dengan hadirnya skadron tempur modern di Sulawesi Tenggara, Indonesia mengirim pesan yang jelas. Wilayah timur bukan lagi area kosong. Ini adalah zona aktif dengan pengawasan dan kesiapan tinggi. Dan ini bukan provokasi. Ini adalah positioning, penegasan bahwa Indonesia siap menjaga wilayahnya dari segala arah. Hingga saat ini memang belum ada keputusan final. Apakah Chengdu J-10 yang akan dipilih atau Sukhoi Su-35 yang akhirnya mendarat di Halu Oleo?
Namun satu hal sudah pasti, ini bukan proyek biasa. Ini adalah bagian dari transformasi besar TNI Angkatan Udara, menggeser fokus ke timur, menguatkan posisi strategis, dan membangun kekuatan yang tidak mudah ditekan secara politik. Ketika skadron ini benar-benar aktif nanti, Indonesia tidak hanya menambah jet tempur, tapi juga menambah satu lapisan baru dalam strategi pertahanan nasional. Dan saat itu terjadi, teka-teki ini tidak lagi menjadi pertanyaan, melainkan jawaban atas arah masa depan kekuatan udara Indonesia.